Assalamualaikum. Halo penonton saluran Makyam semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah menarik antara ayah mertua dan menantunya, di mana sang menantu yang sangat setia dan pengertian kepada sang suami dengan rela membantu merawat ayah mertuanya yang sedang galau akibat ditinggal mendiang istrinya. Sampai akhirnya, dengan berbagai macam cara, sang menantu mengembalikan semangat kreativitas ayah mertuanya yang sudah mulai padam. Gimana tuh caranya, Mak? Caranya gitulah, itunya anunya apanya pokoknya. Daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Di pagi yang cerah seperti biasa, Ratih tengah mempersiapkan sarapan untuk suaminya yang hendak berangkat kerja. Suami Ratih sendiri bernama Eko. Ia adalah seorang karyawan di sebuah pabrik swasta di kota yang terkenal dengan tep ulinya. Walaupun cuaca pagi ini terlihat cerah, namun sebenarnya hati sepasang suami istri ini sedang diliputi kesedihan dan duka yang sangat mendalam. Hal itu dikarenakan ibunda Eko meninggal dunia 2 minggu sebelumnya. Tentu saja kenyataan pahit tersebut membuat hati Eko sangat terpukul. Dan sebagai seorang istri, Ratih yang melihat suaminya diliputi kesedihan pun mencoba menghibur, menenangkan, dan menguatkan hatinya. Sebagai informasi, Eko adalah anak kedua dari 2 bersaudara, yang mana Eko mempunyai kakak laki-laki yang saat ini baru saja kembali pergi ke luar negeri untuk meneruskan pekerjaannya. Dan Eko saat ini masih mempunyai seorang ayah yang kini tinggal sendiri di kampung halamannya semenjak ditinggal oleh sang istri alias ibu kandung Eko. Sebenarnya, Eko masih sangat ingin menemani sang ayah yang tentunya masih diliputi kesedihan. Namun, karena tuntutan pekerjaan Eko pun tidak bisa menuruti keinginannya tersebut. Singkat cerita, Eko sudah berangkat ke tempat kerjanya. Sementara, sang istri kembali ke dalam rumah setelah mengantar sang suami yang berangkat kerja. Dan wanita bersahaja tersebut kembali melanjutkan pekerjaan rumahnya. Sesampainya di kantor, Eko kembali mendapatkan telepon dadakan dari kakaknya yang berada di luar negeri. Dalam percakapan tersebut, sang kakak mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari saudaranya bahwa sang ayah sedang jatuh sakit. Sang kakak pun meminta Eko segera pulang untuk menilik kondisi ayah mereka. Tak berselang lama setelah mendengar kabar tersebut, Eko pun segera menemui atasannya dan meminta cuti beberapa hari dengan alasan ayahnya yang sakit. Karena atasannya memang orang baik, Eko pun bisa mengambil cuti. Setelah berterima kasih, dia segera pulang untuk memberi kabar kepada istrinya. Tak lama setelah itu, Eko pun sampai di rumah. Ia segera masuk dan memanggil-manggil istrinya. Ratih yang saat itu sedang asik mencuci piring pun terkaget-kaget menyaksikan suaminya tiba-tiba pulang dengan sangat panik. "Kenapa, Mas? Ada apa kok Mas panik begitu?" tanya Ratih khawatir. "Bapakku sakit, Dek," kata Eko dengan ekspresi cemas, sebab sang ayah hanya tinggal sendirian di rumah. Mendengar hal tersebut, Ratih pun ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang suami. Kemudian, Eko bergegas mengajak Ratih untuk pulang kampung menjenguk sang ayah. Tak lupa, Eko juga menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan cuti selama 3 hari dari atasannya. Tak berselang lama, Eko dan Ratih pun berangkat menuju kampung halamannya. Perjalanan mereka tidak terlalu jauh karena hanya menghabiskan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Dan kebetulan pasangan suami istri ini belum mempunyai momongan. Jadi mereka tidak kerepotan untuk bepergian ke sana kemari dalam kondisi mendesak seperti ini. Ratih sendiri masih sangat muda.
Usianya masih 25 tahun, sementara Eko usianya hanya terpaut 3 tahun dari sang istri, yaitu 28 tahun. Tak berasa, 2 jam perjalanan telah mereka lalui. Sesampainya di kampung halaman Eko, langsung berlari menemui sang ayah yang saat ini sedang tergeletak di kasurnya. Sebagai anak yang berbakti, Eko langsung menanyakan keadaan ayahnya saat itu. Sementara, sang ayah yang melihat anaknya tiba-tiba pulang sangatlah gembira, karena menurut beliau, sang anak sangat peduli dengan keadaannya. "Bapak ndak apa-apa kok, nak. Mungkin cuma masuk angin saja, maklum udah tua," ucap sang ayah sedikit lemas. Mendengar hal itu, Eko sontak bergegas membawa ayahnya untuk berobat ke puskesmas terdekat. Namun beliau menolak karena tak ingin merepotkan Eko dan Ratih, namun tetap saja Eko merasa khawatir. Ia tak menggubris ucapan ayahnya. Eko kemudian memanggil mantri untuk memeriksa kondisi sang ayah. Waktu pun terus berlalu, nampak Eko dan Ratih sedang duduk di depan teras rumah ayahnya. Dengan rasa was-was, mereka sedang menunggu hasil pemeriksaan mantri yang saat ini sedang mengecek kesehatan ayahnya. Tak berselang lama, sang mantri pun selesai. "Gimana keadaan Bapak Pak Mantri?" tanya Eko. "Oh, ndak apa-apa mas, Bapak cuma kurang istirahat saja," jawab Pak Mantri. Setelah memberikan resep obat, mantri itu pun pergi. Eko dan Ratih segera menemui sang ayah. Di sini, Eko sebenarnya paham jika sang ayah masih dalam suasana berduka dan merasakan kesedihan semenjak kepergian istrinya. Eko pun menyarankan agar sang ayah lebih ikhlas akan kepergian sang ibu. "Iya nak, Bapak akan coba," ucap ayahnya lirik. Setelah itu, Eko segera memberi kabar pada kakaknya. Ia mengatakan bahwa ayah mereka sudah baik-baik saja. Mendengar kabar baik tersebut, sang kakak pun merasa lega. Kakaknya lantas meminta Eko untuk tinggal di sana sementara waktu sampai kondisi ayah mereka lebih stabil. Meskipun ragu karena alasan pekerjaan, Eko pun mengiyakan dan berkata bahwa dia hanya bisa menemani sang ayah selama 3 hari saja. 2 hari kemudian, Eko masih merasa khawatir dengan kondisi ayahnya. Dia sangat khawatir ayahnya akan kembali sakit jika dia tinggal pergi. Ratih yang mengerti akan perasaan suaminya pun akhirnya menawarkan untuk tinggal sementara di sana dan meminta sang suami untuk kembali bekerja terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Eko pun merasa bahagia. Ia merasa sang istri begitu baik dan perhatian. Sepakat dengan keadaan itu, akhirnya Eko pulang lebih dulu dan membiarkan istrinya tetap tinggal beberapa hari untuk menemani sang ayah. Keesokan harinya, Eko kembali ke kota untuk bekerja. Tanpa terasa, sudah 2 hari Ratih menemani ayah mertuanya. Sudah 2 hari ini, Ratih merasa kesulitan saat ia meminta sang mertua untuk makan. Ayah mertuanya berkilah bahwa ia tidak merasa lapar dan masih sering termenung mengenang kepergian mendiang istrinya. Bapak mertua Ratih sebenarnya tidak terlalu tua, beliau berusia sekitar 55 tahun dan uniknya beliau masih sangat tampak muda. Bahkan dari rambutnya saja tak nampak sedikit pun uban. Berbagai cara Ratih lakukan agar sang mertua tidak larut dalam kesedihan. Ratih menemani beliau mengobrol, bahkan saling bercanda. Usaha Ratih ternyata tidak sia-sia. Semakin hari, ayah mertuanya tampak lebih ceria dan mulai menerima kepergian sang istri. Namun, siapa sangka, karena perhatian lebih Ratih kepada ayah mertuanya tersebut, justru membuat beliau merasa baper. Hingga suatu ketika, sang ayah mengajak Ratih untuk pergi ke tempat wisata. Ratih yang tidak menyadari sikap ayah mertuanya itu, akhirnya menurut saja. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama di sana. Kebersamaan yang penuh canda tawa dan Ratih bersama mertuanya nampak serasi.
bagaikan sepasang suami istri yang sedang menikmati liburan berdua di tempat wisata. Sesampainya di rumah, tampak mereka sangat kelelahan setelah berjalan-jalan seharian. Di malam harinya, mereka berdua duduk di ruang tamu dan mengobrol. "Eko beruntung sekali punya istri seperti kamu, Nduk," ucap sang ayah. "Ah, napak bisa aja," sahut Rati tersipu. Mendengar pujian itu, Rati merasa tersanjung. Sesekali dia tersenyum kala sang ayah kembali memujinya. Sang ayah lantas mengambil sebuah gaun milik mendiang istrinya, lalu memberikannya ke Rati. "Nduk, cobalah, kamu pasti cocok menggunakannya," ucap sang ayah. Rati kembali tersipu. "Sebentar ya Pak, biar saya coba," sahut Rati sembari melangkah ke kamarnya dan mencoba gaun tersebut. Tak lama kemudian, Ratih kembali dengan menggunakan gaun pemberian ayah mertuanya. Ia tampak cantik, mirip mendiang istri ayah mertuanya. Sejenak ayah mertuanya terpaku memperhatikan menantunya. Ia tak menyangka gaun tersebut tampak sempurna jika Ratih yang menggunakannya. "Kamu cantik sekali, Nduk." "Bapak ini ada-ada saja," ucap Ratih tersipu. Tak terasa waktu menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya Rati berpamitan untuk istirahat lebih dulu kepada ayah mertuanya. "Pak, Rati ke kamar dulu ya, istirahat dulu. Bapak juga jangan sampai begadang ya, cepetan tidur," ucap Rati minta izin sekaligus mengingatkan ayah mertuanya. "Iya Nduk, Bapak janji, Bapak juga istirahat habis ini," sahut ayah mertua Rati. Tapi ternyata malam itu ayah mertua Rati tidak bisa memejamkan matanya. Dia merasa sangat bersemangat, sehingga ia yang sudah renta pun tidak merasakan energinya berkurang sedikit pun. Bahkan dia merasakan jika energi semangat kreatifnya semakin tinggi akibat makan sate kambing tadi sore. "Waduh, aku kok gak iso turu yo? Kok waceng iki, gak biasane," batin ayah mertua Ratih. Dan akhirnya, ayah mertua Ratih mencoba keberuntungan kreatifnya malam itu. Tak lama kemudian, ayah mertuanya pun menyusul ke kamarnya Ratih. Namun, sebelum masuk, dia menoleh ke arah KMR menantunya yang kebetulan sedikit terbuka. Ia seolah terkejut mendapati panorama panoramik fatamorgana di hadapannya. Tampak Ratih hanya sedang bersantai dengan gaun mendiang istrinya. Entah setan dari mana, beliau menghampiri sang menantu lalu duduk di sampingnya. Kebetulan saat itu Ratih juga belum terlelap. "Kok belum turun, Nduk?" tanya ayah mertuanya. "Belum ngantuk, Pak," sahut Ratih. Tapi tanda mereka sadari, keduanya pun saling memandang. "Nduk, Bapak boleh ndak, sekali saja," ucap ayahnya mengiba. Mendengar dan melihat ayah mertuanya, Rati seakan-akan terinspirasikan aura kreativitas luar biasa, sehingga tak bisa berkata-kata. Dia pun hanya mengangguk mempersilahkan. Sebuah kesalahan yang tak seharusnya terjadi, kini dilalui begitu saja secara kreatif. Rati seolah-olah amnesia akan suaminya yang sudah memberikan kepercayaan lebih kepadanya. Begitu pula dengan ayahnya yang kini terinspirasikan oleh semangat kreativitas tanpa batas berkreasi, bernyanyi-nyanyi. Dan sekitar 1,5 jam berlalu setelah itu. "Lain kali boleh lagi ya, Nduk," ucap ayah mertua Ratih. "Terserah Bapak saja," sahut Ratih. "Lain kali bilang dulu ya Pak, biar sama-sama nyaman," lanjut Ratih. "Siap Nduk," sahut ayah mertuanya. Singkat cerita, 2 minggu telah berlalu, Eko datang menjemput istrinya. Ia begitu senang melihat kondisi ayahnya yang semakin membaik. Sementara, ayahnya sangat sedih saat akan ditinggal oleh mereka. Tentunya, sedih sekali karena selama 2 minggu terakhir setiap waktu, setiap hari dan setiap malamnya, Ratih dan ayah mertuanya bercukurukuk mengerjakan pekerjaan kreatif semaunya. Kapanpun mereka terinspirasikan oleh kekreativitasan, maka pekerjaan itu pun langsung mereka kerjakan.
14 hari, 14 malam, kurang lebih waktu berkreasi yang mereka jalani bersama tanpa ada distraksi dan gangguan oleh siapapun. Sungguh menakjubkan dirasa oleh dua insan tersebut tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan sungguh ajaib, bukannya kecapekan selama masa periode itu, justru ayah mertua Ratih. Dan Ratih sendiri tidak merasakan kegemporan, malah lebih seperti menambah kesegaran. Begitulah. Dan sebelum berpamitan, sang ayah berpesan agar mereka sering-sering menjenguknya, terutama Ratih menantunya. Tamat. Begitulah kisah Ratih dan mertuanya. Ratih rela mengerjakan berbagai cara untuk menghibur ayah mertuanya, hingga ya seperti itulah kejadiannya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini, kami selaku admin channel Mak Yem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.